Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Semanis apakah aku? Ya semanis desain buku tulisnya Mugaru. Sebenarnya untuk siapa sih buku ini? Kok didesain secantik dan semanis ini? Ya untuk Mugaru lover semua lah yang mendaftar dan bertamu ke SMP Muhammadiyah 3 Waru. Buku ini guys, kalau kalian pegang kayak gini ya, tuh, ini tuh udah kerasa kalau buku ini itu premium banget. Terus guys, ini tuh isinya 100 lembar. Tuh, lihat deh ya, setebel ini. Nah, buku ini guys bisa kalian pakai untuk nulis diary kalian, curhatan kalian, habis gitu cita-cita kalian, atau mungkin ya utang-utang kalian tuh bisa ditulis di sini. Dan kalian harus tahu guys, Mugaru kalau bikin sesuatu itu selalu premium. Bukunya premium, video iklannya premium, apalagi bintang iklannya ya kan. Dan lokasi syuting aku saat ini itu premium banget. Bisa kalian lihat kan? Di sana ada kantor Bapak Kepala Sekolah. Habis gitu di depannya ini tuh ada ruangan meeting, ada televisinya guys. Dan yang pasti sofanya ini tuh bener-bener nyaman banget. Dan rasanya nggak lengkap deh guys kalau aku nggak berdiri dan duduk di kursi itu sambil ngelihat kontennya Mugaru yang terbaru. Tuh, lihat deh guys, konten yang di tag tadi pagi sudah tayang di Mugaru TV. Secepat itu kalau ngupload video. Jadi Mugaru itu nggak kayak sekolah lainnya yang upload konten 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kenapa ya sekolah lain itu jarang upload video? Ya karena mereka itu kehabisan ide guys, atau kegiatan di sekolahnya itu cuman sedikit banget. Wah, gawat banget guys. Gimana siswanya bisa pintar kalau kegiatan sekolahnya cuma sedikit? Nah, makanya buat kamu ya yang masih kelas 6 atau Mugaru lovers yang punya teman, tetangga, saudara, diajak untuk daftar di Mugaru. Karena sekarang nih ya udah dibuka nih PPDB jalur inden tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang mahal banyak, sekolah yang murah jauh lebih banyak. Tapi ingat, yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama
kanat mirsada littaqina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamimaw wa ghassaqa jazaa'aw wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wa la kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhaza ila rabbih ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Allahu akbar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirlih sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih Allahu akbar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirlih Allahu akbar Allahumma ghafirli walhamni wajburni wahdini warzuqni Allahu akbar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli Allahu akbar at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Senin jadwalnya menghafal bacaan sholat. Hari Selasa Asmaul Husna, hari Rabu tahsin dan tasmi'. Kamis itu pengajian bersama Ustadz Agus Widianto. Kemudian hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi.
Nah, untuk hari Senin ini kan membaca bacaan sholat ya. Bagi kelas 7 nanti bisa melihat di internet bacaan sholat Muhammadiyah ya, terus dipelajari supaya apa? Supaya hafal. Yang kelas 8, kelas 9 juga seperti itu. Sing durung hafal itu gendang dihafalno. Mumpung durung ujian praktek sholat. Kalau praktek sholat yang uji Pak Nur nilainya hanya ada 2 kemungkinan. Kalau enggak 0 ya 100. Pak, saya hafalan saya kurang dikit Pak, berarti 0. Enggak ada nilai 20, 80 itu enggak ada. Adanya hanya 100 dan 0. Kenapa begitu? Karena sholat itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Sebenarnya kegiatan kita hidup di dunia ini, kegiatan intinya sholat. Ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan apapun, sebenarnya itu menunggu waktu sholat. Acara intinya itu sholat itu. Kan sudah disampaikan berkali-kali ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi semuanya itu hanya selingan, hanya main-main. Acara inti kita di dunia ini ya sholat itu. Makanya ketika seseorang itu nanti akan ditimbang amal perbuatannya itu, maka yang ditimbang itu adalah sholatnya yang pertama kali. Sholatnya bagus, bagus. Sholatnya nggak bagus, nggak bagus. Sholat itu penting. Dan sholat itu tidak bisa diwakilkan ataupun diapakan? Pokoknya nggak boleh ditinggalkan. Tidak bisa berdiri sholat dengan duduk. Di masjid kita itu kan ada anak-anak yang sholat duduk itu. Ya memang tidak apa-apa kalau memang tidak bisa berdiri ya. Kalau nggak bisa dengan duduk seperti apa? Berbaring. Berbaring nggak bisa. Isyarat. Isyarat nggak bisa. Mati. Ya wis mati. Isyarat nggak bisa itu mati. Kalian pernah nggak sih Rek mengalami ya, ketika ada azan, ketika kamu bermain-main di mana, pergi kemana-mana, ada suara azan, terus kita pura-pura enggak dengar, terus kita pura-pura lupa gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu dan hati kita itu nggak tenang? Pernah ya? Pokoknya kalau kita ini nggak sholat atau menunda sholat itu kayaknya hati itu nggak tenang. Normalnya begitu, normalnya wong itu ngono. Tapi nek gak sholat dia merasa tenang, ini hati-hati. Jangan-jangan sudah dikunci mati hatinya sama Allah itu, sehingga nggak sholat itu biasa gitu loh. Di dalam Al-Quran itu kan begitu kan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah itu mengunci, dikunci mati hatinya sehingga melakukan dosa itu nggak kroso nek berbuat dosa. Itu biasanya kayak gini loh Rek, nek jari gurune Pak Nur dhisik ngene. Ana wong nglakoni dosa pisan, dia menyesal. Dalam hatinya itu perasaannya menyesal itu ada. Dibaleni maneh. Dibaleni maneh. Wis rodok gak menyesal. Ketiga kalinya gak menyesal, sampai akhirnya diulang-ulang lagi, sampai akhirnya dia itu nggak kerasa dosa sama sekali. Melakukan maksiat itu nggak merasa dosa sama sekali. Nah, itu yang disebut Allah itu mengunci mati hati orang yang sering berbuat dosa, tapi dia sendiri
sengaja melakukan itu. Makanya awak dewe saiki introspeksi diri. Nek ora sholat ngono iki tenang apa ora? Siapa yang tadi pagi nggak sholat subuh ngacung? Jujur El mana El? El? Sholat subuh nggak? Alhamdulillah. Dulu El ini ke sekolah belum subuh, langsung Pak Nur suruh sholat subuh. Ya jam segini nih sholat subuh. Kenapa? Sholat itu tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan. Sangat pentingnya sholat itu, nggak bisa diwakilkan, ditinggalkan, itu nggak bisa. Ya, siapa yang tadi malam sholat tahajud ngacung? Jujur. Siapa? Kak Ono. Siapa yang tidur jam 10 ngacung? Yang lebih dari jam 11 ngacung? Ono? Jam berapa Mas? Jam 1 ngapain? Nge-game? Nonton TV? Itu belakangnya itu jam berapa? Ngapain? Makan ya jam 12 ya? Makan. Itu jam berapa? 1:30. Ngapain? Ngeliat TV? Piro ya? 12? 11:30 ngapain? Nggak bisa tidur. Wah, ini berulang kali Pak Nur sampaikan ya. Teman-temanmu di pondok pesantren itu bangunnya jam 3, jam setengah 4, tergantung waktu subuhnya. Dia sudah tahajud, kemudian dilanjutkan dengan subuh. Habis subuh itu biasanya murojaah, ada yang setoran hafalan. Seharian nggak pakai HP, gak oleh gawe HP di pondok itu. Bahasanya apa yang dipelajari? Kalau yang pondok modern itu bahasa Inggris dan bahasa Arab wajib. Ketelecok nganggo basa Jawa dihukum, ketelecok nganggo basa Indonesia dihukum. Dan itu selama 3 tahun kalau hanya jenjang SMP. Tapi kalau lanjut ke SMA 6 tahun dia itu seperti itu pembiasaannya itu. Sak bandel-bandele arek pondok sholat subuh masih jamaah, dia masih menghafal Al-Quran. Kalau nggak hafal gimana Pak targetnya Pak? Dia nggak pulang. Biasanya itu kan di akhir tahun itu kan pulang. Temannya Pak Nur tuh Pak Nur tanya kan, anakmu nggak mulai ya bro? Enggak. Lapo? Target hafalannya belum terpenuhi, makanya dia tidak boleh pulang. Dia harus menghafal di pondoknya itu. Anak-anak yang sekarang ini belajarnya seperti itu, ya dah, itu dipersiapkan untuk masa depannya itu, peluang kesuksesannya itu lebih besar. Sekarang pertanyaannya, kamu jam 3 itu ngapain? Jam 3 malam itu ngapain? Turu kan? Mereka sudah sholat tahajud, mereka sudah berdoa. Makanya nek ono arek yang diberi kesempatan untuk bisa sekolah, terus sekolahnya leda-lede, sekolahnya gak temenan, itu Pak Nur itu paling benci. Karena di luar sana itu banyak anak yang pengen sekolah tapi gak bisa sekolah, gitu loh. Mumpung di sekolah, pergunakanlah waktu ini dengan baik. Gak iso IPA, tekok gurune IPA. Gak iso bahasa Inggris, tekok yang gurune bahasa Inggris. Ojo wedi-wedi. Kalau Pak Nur ini kan image-nya di Mugaru ini kan kereng, ngukuman begitu ya. Kamu tanya sama anak-anak yang dekat sama Pak Nur, apakah Pak Nur itu
arek gak lapo-lapo dihukum ngono piye? Apakah ada anak yang tanya ke Pak Nur terus Pak Nur hukum ini? Gak ono. Pak, saya mau tanya Pak, kalau sholat witir itu berapa rakaat Pak? Oh, ini nulis istighfar ping 1000. Nggak ada ceritanya. Arek gak lapo-lapo atau anak tanya tentang pelajaran Pak Nur hukum, itu gak ono. Ya, ono arek meneng-meneng ini dihukum, maju misalnya nulis istighfar 1 juta misalnya, itu Pak Nur artinya nggak waras sih San. Ya, pasti anak-anak yang melanggar itu yang Pak Nur kasih sanksi. Ya, makanya kayak guyu wae kae. Coba Mas Rene Mas, guyu wae Mas. Ngarepe sing kacamata kuwi Mas. Coba sini. Takon maca bacaan salat iki. Nek gak iso takon nyatet ping 50 iki. Biasanya guyu itu biasanya wis beres bacaannya kan. Silakan. Bacaan ruku. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Bacaan tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ila ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus bacaan sebelum salam. Maksudnya apa Pak? Ya, bacaan sebelum salam. Setelah tahiyat sebelum salam. Oh iya, gak tahu Pak. Gak tahu. Oke, ini bacaan setelah tahiyat sebelum salam. Jadi kan Allahumma inni a'udzubika min. Oke, silakan duduk lagi. Nanti hari Senin Pak Nur pengen menampilkan beberapa anak ya, tak suruh ke depan gantian ya bacaan sholat. Yang kelas 7 juga termasuk, makanya kelas 7 itu segera cari di internet bacaan sholat Muhammadiyah. Pak, kalau saya pakai bacaan yang lain gimana Pak? Kan belajar kita di Muhammadiyah ya. Kalau misalnya kalian ujian praktek pakai bacaan yang lain, maka nilaimu 0. Kelas 7 ada yang hafal bacaan sholat? Ada yang hafal? Yang dari SD Muhammadiyah ada yang sudah hafal? Pokoknya wajib hafal. Wajib hafal. Harapan orang tua menyekolahkan kalian ke Mugaru itu ya, kemarin waktu wawancara itu, supaya ilmu agamanya itu lebih baik, hafalannya bertambah. Maka kalau ada anak-anak yang istilahnya itu guyonan padahal belum bisa, itu akan Pak Nur setrap ya, wong durung iso kok guyonan. Kecuali kalau sudah bisa itu ono pantese. Tapi kalau belum bisa sudah guyonan itu namanya nggak serius gitu loh ya, nggak serius.
Di sini ada azannya yang bagus. Azan. Kelas 7, kelas 7. Siapa? Yang kemarin sempat azan siapa? Kelas 7. Azannya apa? Enak. Azannya enak. Enak. Mana Bara? Mana Bara? Sini Bara. Coba azan. Azan. Ada mana Pak? Madep kamera. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah. Oke. Sikilmu loro ya? Loh sudah? Sudah. Dia kalau azan seperti itu di rumahnya sendiri biasa, tapi kalau di sini dilihat oleh semua orang begini itu luar biasa. Iya. Dan Pak Nur senengane iku nyeluk arek ngono kuwi ben kendel. Bukan untuk menyiksa, tapi biar kalian itu kendel. Terbiasa. Ono mana sing azane apik? Siapa? Al Faruq. Mana? Faruq mana? Ya coba. Al Faruq ini dulu dari SD mana? Mumtaz Pak. Mumtaz. Sepanjang. Oke, coba azan sing versi terbaikmu ya. Cuma Allah Akbar dong kan. Sing enak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan versi mana ini? Mekah atau Madinah? Mekah. Kamu kok bisa? Kok bisa? Gimana? Ceritakan. Kenapa kamu kok bisa? Soalnya saya sering lihat TV apa ya? Channel TV GTV Pak, GTV gitu. Oh. Setiap maghrib itu ada kayak adzan Mekah gitu, kutirukan. Awalnya kan disuruh aku ngadan dulu mas di masjid gitu, aku nggak mau. Akhirnya gara-gara ada adzan Mekah, wah bagus sih, mending aku pakai aja lah. Akhirnya bisa adzan maghrib di masjid itu. Oh, rumahmu di mana? Waru Pak, dekatnya Masjid Al Furqon Waru. Oh, dekat kali itu. Oh, nggih. Kamu dulu ngajinya di mana? Ya di situ Pak. Jalur Furqon. Nggih. Oke. Coba hayya 'alas shalah coba. Hayya 'alas shalah. Jadi sekarang kamu jadi muadzinnya Al Furqon. Oke, Al Furqon itu di Waru sana ya. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Ono mana sing apik mana?
Torik. Pak Nur pengen dengarkan adanya Torik. Rik, coba Rik. Gak apa-apa, ayo hari ini. Iki adzanan iki, adzan Irak. Ya, coba adzan. Takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ayo coba yang guyu. Allah. Aisyah. Ayo coba yang guyu. Iso, ayo. Aisyah, Pak. Allah. Wong lanang-lanang, krungokno. Wong lanang iku minimal adzan iku iso. Ya. Lha mosok nek ana wong lanang sitok, ana wedok jamaah yang perempuan banyak. Mosok sing adzan kok sing wedok? Kan enggak mungkin. Minimal adzan itu bisa laki-laki itu. Terus ngimami yo iso, Mas yo surati pendek cuma trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masih seperti itu wajib iki ning lanang-lanang iki. Ayo adzan. Allah. Ojo guyu. Merem, ojo guyu.